Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Semuanya sudah semangat mengikuti pembelajaran? Ya, masih loyo ya. Kalau begitu, silahkan kalian berdiri. Ya, semuanya sudah berdiri ya. Nah, selanjutnya silahkan kalian ikuti video yang Ibu tampilkan. Tegangkan badanmu sebelum kau beraktivitas. Lakukan pemanasan sebelum kau beraktivitas. Tekuk badanmu, sentuh kakimu. Tekuk badanmu dan sentuh kakimu. Yuk kita lakukan bersama-sama. Melompat, melompat, tepuk tanganmu dan melompat. Melompat, melompat, sebelum kau beraktivitas. Sekarang lari, lari di tempat. Gerakan kakimu, lari di tempat. Yuk kita lakukan bersama-sama. Nah, bagaimana? Semuanya sudah semangat kan mengikuti pembelajaran? Ya, semuanya sudah semangat ya mengikuti pembelajaran. Kalau begitu, Ibu mulai pembelajaran kita hari ini. Adapun tema yang akan kita pelajari adalah tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dengan tepat. Kedua, setelah membaca, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai teks eksplanasi. Ada yang sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Ya, benar sekali yang sudah dikatakan oleh temannya.
applause dulu untuk temannya. Ya, teks eksplanasi adalah sebuah teks atau paragraf yang berisi tentang proses mengapa, bagaimana terjadinya sebuah peristiwa. Peristiwa tersebut bisa merupakan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi. Karena suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Nah, pasti di antara kalian ada yang bertanya-tanya untuk apa teks eksplanasi itu. Ada yang tahu tujuan dari teks eksplanasi? Ya, silahkan. Nah, benar sekali ya. Beri aplaus dulu untuk temannya. Tujuan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian dengan hubungan sebab akibat serta prosesnya. Dan perlu kita ketahui bahwa untuk membuat teks eksplanasi harus menjelaskan kejadian dengan sejelas mungkin agar pembaca bisa mendapatkan informasi penting dari apa yang dijelaskan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Ibu, bagaimana ciri-ciri dari teks eksplanasi itu? Ada yang tahu ciri-ciri dari teks eksplanasi itu? Ya, silahkan. Ya, betul sekali ya. Beri aplaus dulu untuk temannya. Benar ya yang dikatakan oleh temannya. Ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. 2. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3. Sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. 4. Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Nah, anak-anak, dalam membuat teks eksplanasi, kita tidak langsung membuat saja, tetapi ada struktur teks yang harus kita ikuti ya. Nah, adapun struktur teks dari teks eksplanasi adalah, ya silahkan. Benar sekali ya, beri aplaus dulu untuk temannya. Struktur teks eksplanasi ada 3. Apa tadi yang pertama anak-anak? Ya, benar sekali, itu pernyataan umum. Pada bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas, berisi tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Kedua, ya benar sekali, yaitu urutan sebab akibat. Pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga adalah interpretasi. Pada bagian ini dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Penulis bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Semuanya sudah paham? Ya, pintar ya anak-anak ibu. Nah, sekarang silahkan anak-anak buka bukunya di halaman 61 sampai 62. Di situ ada teks eksplanasi yang berjudul Si Kotak Ajaib. Semuanya sudah dapat? Ya, bagus ya. Selanjutnya, silahkan anak-anak baca dulu ya. Semuanya sudah baca? Ya, bagus sekali ya, semuanya sudah baca. Nah, selanjutnya kalian perhatikan di bawah teksnya. Ada diagram kan? Seperti ini. Nah, sekarang anak-anak silahkan mencari informasi penting yang kalian temukan di teks yang sudah dibaca. Kemudian kalau sudah, silahkan tulis di diagram tersebut. Sudah paham semua? Ya, bagus sekali. Sudah selesai? Ya, sudah semua ya. Ibu mau bertanya dulu. Ketika kalian membaca teksnya, apakah kalian menemukan kalimat yang bercetak miring? Ya, betul sekali ya. Di teks itu ada kalimat yang bercetak miring. Nah, selanjutnya, silahkan kalian tuliskan kalimat bercetak miring itu di tabel pada halaman. Ya, benar sekali. Di halaman 63 ya yang dikatakan oleh temannya. Semuanya sudah lihat? Ya, bagus ya. Sudah semua? Alhamdulillah sudah semua ya.
Nah, anak-anak, silahkan kalian perhatikan gambar televisi ini. Ada yang tahu apa saja pengaruh televisi terhadap di kehidupan kita? Nah, benar sekali ya. Beri aplaus dulu untuk temannya. Pengaruh yang ditimbulkan oleh televisi ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari televisi seperti kita dapat memperoleh informasi dari luar ya. Adapun dampak negatif yang sudah dijelaskan oleh temannya yaitu membuat malas karena asyik menonton. Ya, silahkan nak. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Bagaimana cara kita mengatasi dampak negatif televisi? Ada banyak cara yang dapat kita lakukan. Salah satunya yaitu menjadwalkan waktu menonton dan waktu belajar. Ada yang mau menambahkan? Ya, silahkan. Ya, pintar sekali ya. Beri aplaus dulu untuk temannya. Ibu mau bertanya kepada kalian. Karena banyaknya tayangan-tayangan yang ditampilkan oleh televisi, bagaimana cara kalian menyikapi hal ini? Ya, silahkan. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh temannya, bahwa kita harus mengikuti media televisi yang terpercaya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada ya? Nah, tugas untuk minggu ini adalah silahkan kalian berdiskusi secara kelompok mengenai dampak positif dan negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat. Setelah kalian berdiskusi, silahkan masing-masing membuat mind mapping yang isinya tentang hasil diskusi kalian. Pengumpulan tugasnya terakhir pada tanggal 5 Desember 2021. Silahkan kirim di WA grup ya. Masih ada yang ingin ditanyakan? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Untuk kelompoknya, silahkan kalian bagi sendiri. Di sini siswanya berapa orang? Ya, 24 siswa ya. Jadi, silahkan kalian bagi sebanyak 6 kelompok. Jadi, setiap kelompok terdiri dari 4 siswa ya. Masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Kemudian tugas selanjutnya adalah silahkan anak-anak menuliskan rencana ke depannya bagaimana sifat bertanggung jawab kalian dalam menggunakan televisi di rumah, sehingga akan memberikan manfaat positif bagi kehidupan kalian. Semua tugasnya sudah jelas? Ya, silahkan. Jadi, semua tugasnya pada pertemuan ini silahkan kalian kirim di WA grup ya. Terakhir pada tanggal 5 Desember 2021. Sudah jelas? Bagus. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan lagi untuk mengirimkan dokumentasi kegiatan hari ini di WA Ibu ya. Terakhir jam 11 malam ya, Ibu tunggu. Jadi anak-anak, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah teks eksplanasi merupakan sebuah teks atau paragraf yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana terjadinya sebuah peristiwa. Peristiwa tersebut merupakan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan budaya, dan lainnya yang dapat terjadi. Karena suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Adapun tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian dengan hubungan sebab akibat serta prosesnya. Dan perlu kita ketahui bahwa untuk membuat teks eksplanasi harus menjelaskan kejadian dengan sejelas mungkin agar pembaca bisa mendapatkan informasi penting dari apa yang dijelaskan. Ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Karena sekarang masih masa pandemi, Ibu ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, yaitu 3M. Apa itu anak-anak? Pintar semua ya, berarti di kelas ini selalu mematuhi protokol kesehatan.
Sebelum Ibu tutup pertemuan kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak.